Oke, Oke. jadi di sini saya, Tania Lovia, selaku perwakilan mahasiswi S1 Manajemen akan mempresentasikan PPT Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter yang disusun oleh Ibu Dewi Andriani selaku dosen Ekonomi Makro. Slide selanjutnya, Mas Wildan. Oke, definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengerahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua aspek. Aspek pertama yaitu kebijakan fiskal kuantitatif yang dimaksud adalah berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Dan aspek kedua yaitu kebijakan fiskal kualitatif, yaitu berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi. Macam-macam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance, yang kedua, pengelolaan anggaran, the managed budget approach, yang ketiga yaitu stabilisasi anggaran otomatis, the stabilizing budget. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran defisit, defisit budget atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua, anggaran surplus, surplus budget atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang ketiga, anggaran berimbang, balance budget. Dan yang keempat, anggaran dinamis. Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama, mencapai stabilitas perekonomian, yang kedua, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, yang ketiga, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang keempat, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, yang kelima, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan yang keenam, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Empat sektor kebijakan fiskal. Yang pertama, sektor rumah tangga atau yang disingkat dengan RTK, di mana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dan lain-lain dari perusahaan. Yang kedua adalah sektor pemerintah. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional pembangunan. Dan untuk hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha, dan pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang ketiga, sektor perusahaan. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, dividen, sewa, upah, dan bunga. Yang keempat, sektor dunia internasional atau luar negeri.
di mana hubungan dengan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. Dan untuk hubungan dengan perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis perusahaan. Sekarang masuk ke materi definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Kebijakan moneter memiliki dua macam, yaitu satu, kebijakan moneter ekspansif atau disebut monetary expansive policy, dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau disebut dengan open market operation. Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto atau disebut dengan discount rate, tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau disebut dengan reserve requirement ratio. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Dan yang keempat, imbauan moral atau disebut dengan moral persuasion, yaitu dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter diantaranya, 1. Stabilitas ekonomi, 2. Kesempatan kerja, ketiga, kestabilan harga, keempat, neraca pembayaran internasional. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada beberapa kata yang salah saat penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Kita diskusi ya. Ada pertanyaan? Ada saran? Silakan. Mengerjakan fiskal dan moneter. Silakan, Mas. Bentar Bu, nunggu sholat. Nunggu apa? Adzan dulu Bu. Oh, saya kira mau sholat dulu. Berarti harus sholat dulu, berhenti dulu Ya ya. adzan baru sholat Bu. Kalau nunggu sholat berarti kita keluar dulu berarti ya. Ini jumlah mahasiswanya berapa ya? 76. Aslinya berapa? Jumlahnya sekitar 76. 76. Nggih. 76. Nggih. Ini yang masuk masih 58 ya. Iya Bu, itu tadi kan saya nampilkan PPT jadi apa enggak mencet admin yang masuk tadi jadi ini tak suruh masuk lagi. Oh gitu ya. Will, sholat sih, Will. Iya, monggo Mas. Enggak usah teriak, ini di recording Mas. Yang sopan ya.
Waktunya berapa menit ini Mbak? Untuk Zoom-nya? Dilihat Zoom-nya berapa menit? Ini mungkin cukup Bu kalau buat bertanya-tanya. Tadi Cukup kan ya? ya cukup. Tadi yang presentasi tadi kan sudah. Ini sudah ke record. Oh gitu. Oke. Pokoknya ada yang terikat belum Mas. Jangan sampai enggak. Soalnya pihak fakultas minta sering. Ya. Ini Bu saya mau tanya. Iya. Oke. Yang tadi yang tentang definisi kebijakan moneter tadi loh Bu. Iya. Itu kan pengertiannya adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Itu maksudnya gimana Ibu? Mungkin bisa lebih jelasnya dijelaskan. Di PPT cuma soalnya singkat Bu. Itu. Oke, terima kasih. Iya di PPT. Iya, terima kasih kembali. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada yang jawab dulu sebelum Dewi. Silakan. Halo? Ini ada pertanyaan dari teman Anda. Mungkin ada yang ngasihkan jawaban, pendapat Mohon sebelum Dewi. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tentang tujuan kebijakan moneter yang termasuk kesempatan kerja itu dalam bentuk apa ya, Bu? Contohnya. Ya, terima kasih, Bu. Boleh. Silakan. Mungkin ada yang ngasihkan pendapat sebelum saya. Pertanyaan yang pertama, mengatur uang yang beredar itu maksudnya gimana? Yang kedua, tujuan moneter dengan kesempatan kerja. Halo. Ya, Bu. Bu. Ada yang ngasihkan? Iya, Bu. Mungkin pendapatnya mungkin? Memberikan pendapat sebelum saya terangkan mengenai maksud dari kebijakan moneter dalam mengatur uang yang beredar. Kemudian yang kedua, tujuan moneter dalam kesempatan kerja. Contohnya apa? Bu, saya izin menjawab. Iya, yang nomor 1 atau 2? Yang nomor 1. Iya, silakan. Mungkin maksudnya mengatur peredaran uang. Kalau misalkan uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, maka mungkin pemerintah akan meningkatkan bunga. Jadi peredaran uang yang di masyarakat itu disedikitkan gitu. Ya, Bu ya? Iya, bisa. Gitu, Bu, pendapat saya. Iya. Oke, silakan lagi. Mungkin ada mungkin lagi? Masnya? Masnya mana? Jawab. Mas Ramadan mana? Bu. Tri. Siapa lagi nih? Aditya. Ibu, saya mau bertanya. Loh, jawab dulu. Sebentar. Jawab aja dulu. Jangan dua ini tadi. Sebelum tanya. Silakan. Ayo, nomor 1.
kebijakan moneter dalam mengatur uang yang beredar. Silakan ngasihkan pendapat sebelum saya terangkan. Halo, sebelum diterangkan. Halo, Dit. Iya, mungkin. Mana Udah, yang Bu. lain? Diam. Dengar ya suara saya? Dengar, Bu, dengar. Oh, dengar ya. Jelas ya? Biasanya nggak jelas. Oke, silakan. Kebijakan moneter yang perlu Anda ketahui bahwa dalam kebijakan fiskal dan moneter di sini adalah untuk kebijakan fiskal yaitu di mana pemerintah mengatur atau dalam arti membuat satu peraturan itu untuk fiskalnya. Sedangkan untuk kebijakan moneter yaitu kebijakan yang berhubungan dengan uang. Jadi uang yang beredar, uang nanti yang nyetak, percetakan uang nanti banyak atau sedikitnya itu diatur dalam kebijakan moneter. Sehingga di sini kalau misalkan ada kebijakan moneter mengatur uang yang beredar, berarti nantinya pemerintah harus melakukan suatu kebijakan dalam peredaran uang. Banyak sedikitnya uang itu pemerintah yang mengatur. Jangan sampai nanti kelebihan atau kekurangan daripada uang. Itulah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan untuk fiskal sendiri, pemerintah membuat satu peraturan ya. Peraturan dalam hal ini misalkan memberikan pungutan pajak atau memberikan satu peraturan undang-undang. Seperti kemarin misalkan. Pemerintah membuat satu undang-undang omnibus, itu termasuk kebijakan fiskal. Ya. Sedangkan untuk mengenai terjadinya inflasi juga, itu berhubungan dengan peredaran uang yang beredar di negara kita. Ya Mas ya. Jadi itu untuk jawaban yang pertama ya. Sedangkan untuk jawaban yang kedua, ini siapa yang tadi yang tanya? Halo? Mas? Siapa ini? Ahmad Suprayogi, Bu. Ahmad Suprayogi. Ini maksudnya gimana ini? Tujuan moneter kesempatan kerja. Iya, yang dimaksud contoh dari kesempatan kerja itu apa, Bu? Contoh dari kesempatan kerja. Iya. Ini di slide berapa ya tadi? Sebentar. Di slide berapa, Mas? Di slide terakhir. 13. Terakhir. 13. Iya. Coba Mbak dibuka slide-nya yang 13. Halo, Mas? Ya, Halo, ya, Bu. slide 13, Bu. Slide 13. Coba lihat. Bentar, nggih. Loh. Ini ya 13. Mana tadi, Mas? Assalamualaikum. Kok mati? Ini. Ini, Bu. Ini tak? Oh, bukan. Oh. Ini Ya, itu. tujuan kebijakan moneter. Nah, tujuan kebijakan moneter di sini yaitu di mana nantinya pada kebijakan moneter mengatur tentang keuangan diharapkan nanti para atau orang-orang atau masyarakatnya itu mempunyai suatu kesempatan kerja yang nantinya bisa mendistribusikan daripada pendapatan kepada masyarakat. Dengan adanya kesempatan kerja yang merata di sini, maka distribusi keuangan atau distribusi pendapatan ini bisa mencapai keadilan. Adil dalam hal ini semuanya merasakan adanya kesempatan kerja. Ya. Jadi untuk tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kan mengatur uang ya, uang yang beredar. Jadi dalam mengatur uang yang beredar di sini, seperti contohnya kemarin ada Undang-Undang Omnibus Law. Ini memberikan kesempatan kerja kepada semua masyarakat.
Kalau misalkan mereka sudah bekerja, mereka tidak bekerja dengan baik, maka inilah yang nanti memberikan dampak mereka harus dikeluarkan, istilahnya seperti itu. Dan memberikan kesempatan kerja kepada orang lain untuk bekerja yang lebih baik dari mereka yang tidak bekerja baik di satu perusahaan atau organisasi. Dengan demikian, maka dengan adanya kesempatan kerja ini diharapkan pengaturan uang yang beredar ini bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Jadi ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi itu berarti kekuatan ekonominya. Yang pertama itu. Tujuan kebijakan moneter. Kalau misalkan uangnya beredar itu diatur dengan sebaik mungkin, maka ekonomi dalam masyarakat kita itu akan menjadi baik. Demikian juga yang kedua, kesempatan kerja. Dalam peredaran uang pun ini juga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Yaitu tadi, kenapa? Kalau misalkan sekarang ada orang yang sudah bekerja, malah saya sudah kerja lah, enak-enakan saja, saya akan kerja seenaknya, tanpa memperdulikan apakah pekerjaan kita itu nanti bagus atau tidak. Hanya pemerintah kemarin itu membuat satu undang-undang Omnibus Law yang nantinya memberi kesempatan kerja pada orang mendapatkan satu pekerjaan. Nah, inilah yang memberikan mereka kesempatan kerja. Jadi sekarang ini bisa dikatakan orang yang sudah bekerja tidak bisa seenaknya bekerja karena nanti takutnya ya kan mendapatkan seperti pimpinan perusahaan akan mengeluarkan mereka yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Istilahnya agar kinerjanya semakin bagus untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, ya kan? Kemudian yang ketiga juga, di sini tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ketiga, kestabilan harga. Dengan mengatur uang yang beredar, maka harga-harga yang saat ini mungkin dikatakan tidak stabil bisa menjadi stabil. Karena kalau tidak adanya peraturan atau mengatur adanya uang yang beredar, maka harga ini tidak bisa stabil. Ada yang naik, ada yang turun misalnya. Contohnya seperti kemarin bisa dikatakan harga cabai, telur sama beras itu juga sempat naik ya, karena dipermainkan oleh suatu harga. Maka pemerintah harus ikut andil. Nah, dalam ikut andil inilah yang nantinya yang disebut dengan kebijakan fiskal. Pemerintah membuat satu peraturan. Nah, dengan membuat satu peraturan di sinilah, maka pendekatan makro ini bisa ke arah pendekatan mikro, yaitu adanya intervensi pemerintah, ikut campurnya pemerintah. Nah, ini makanya tidak hanya bisa dikatakan untuk materi kuliah makro itu hanya langsung satu pak yaitu makro saja, nanti bisa ke arah pendekatan mikronya, ada hubungannya. Kemudian yang keempat, neraca pembayaran internasional. Dengan kita mengatur uang yang beredar, maka untuk pembayaran tingkat internasional pun bisa akan mengalami satu pembayaran yang lebih baik, yang teratur dan yang terarah. Kan selama ini neraca pembayaran internasional kita itu mengalami penurunan, di mana nilai mata uang kita selalu turun. Dan kemarin sempat naik karena adanya peristiwa penandatanganan Undang-Undang Omnibus Law oleh Presiden kita. Ini sempat naik nilai kurs uang kita. Ya, itu Mas ya, Mas Ahmad. Siapa tadi tanya? Iya Bu. Alhamdulillah sudah.
Alhamdulillah ya. Bu, ini Mudah-mudahan barokah ya. kurang 6 menit lagi. Oh, 6 menit tadi. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau ada bisa lewat via WA kalau yang belum paham. Karena Saya, waktunya Bu. juga enggak ada. Iya? Saya, Bu. Oke, tinggal 6 menit. Satu aja. Siapa ini? Sampai Berapa ya? Salah satu. Ya, oke, cepat. Hah? Waktunya Ya. tinggal 6 menit. Ayo, Mbak, sayang. Oke. Ya, begini, Bu. Kebijakan ekspansif itu kan duit harus lebih banyak di masyarakat daripada, maksudnya karena duit di pemerintah itu terlalu banyak gitu loh. Contohnya Ya. kan penurunan pajak. Nah, tadi saya itu lihat penerapannya itu penurunan subsidi BBM, di mana kan nanti harganya semakin mahal. Nah, di sini saya bingung, Ibu. Bingung. Ibu. Iya. Gini, kita ketahui bahwa dalam untuk mengenai pajak itu nanti akan menambah daripada pendapatan pemerintah, ya, pendapatan nasional. Makanya di sini kalau selama ini bisa dikatakan adanya COVID, ini yang membuat pendapatan nasional turun. Kenapa? Karena mereka rata-rata yang kerja itu banyak yang di PHK, sehingga pemerintah untuk menarik pajak pun mengalami penurunan. Nah, di mana penurunan ini akhirnya yang membawa pemerintah itu yang kemarin memberikan subsidi, akhirnya ada yang banyak yang ditarik tidak memberikan subsidi. Subsidinya banyak yang ditarik. Seharusnya diberikan, ternyata tidak. Inilah mengenai kebijakan pemerintah. Terkadang kita menganggapnya kebijakan itu tidak baik, tapi menurut pemerintah baik. Jadi hubungannya dengan kebijakan fiskal itu mengatur pemerintah itu. Mengatur adanya peraturan, baik itu mengenai penarikan pajak misalnya ya tadi ya, untuk penarikan pajak di sini. Karena adanya COVID, banyak sekali masyarakat itu yang kena dampaknya. Misalnya jualan, banyak yang tidak laku ya kan. Kemudian yang kerja banyak yang di PHK. Sehingga untuk penarikan pajak mengalami penurunan, pendapatan nasional pun juga turun. Akhirnya tadi subsidi, banyak subsidi yang tidak diberikan. Sebenarnya subsidi ini sudah dianggarkan oleh pemerintah karena sudah dipotongkan dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu sudah dianggarkan. Ini nanti disubsidikan kemana? Tapi tidak tahu ya pemerintah itu kadang sekarang A bisa kadang B. Inilah saya itu kadang kalau menerangkan, oh ini A, baru satu A, besok B lagi, belum satu titik ya. Seharusnya subsidi itu sudah bisa dikatakan sudah ada rencana, sudah dianggarkan, ya kan? Makanya kemarin itu kan setiap tahun, 5 tahun atau 1 tahun sekali kan ada seperti pemerintah membuat mau naik gaji atau tidak dilihat dari APBN-nya. Anggaran pendapatan belanja itu nanti cukup atau tidak. Nah, kalau nggak cukup, inilah yang nantinya yang berakibat pemerintah tidak memberikan subsidi, mengurangi. Padahal subsidi ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Tapi selama ini untuk subsidi kadang tidak tepat sasaran subsidinya. Seharusnya dikasihkan, ternyata tidak diberikan. Ya, paham Mbak? Halo? Ya, Ibu. Ya. Ini kurang 2 menit. Mungkin kalau belum, bisa saya jelaskan yang mana yang belum. Silakan, sudah? Halo? Ya, Bu. Halo, Bu. Saya tanya, waktunya kurang 2 menit. Ya ini Bu, Masih ada sisa. tadi kan dari anak-anak banyak yang nggak bisa masuk. Itu karena Iya. apa?
Pak, saya sudah share linknya ini. Mungkin gangguan, Bu. Ada Oke. beberapa anak ya. Enggak, cuma gini Mas. Ini tolong recordnya dimatikan dulu. Oke. Recordnya dimatikan.